Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, UMKM merupakan fondasi penciptaan lapangan kerja dan juga generasi wirausaha masa depan yang produktif dan berdaya saing. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, penguatan UMKM menopang pertumbuhan ekonomi domestik dan juga kesejahteraan masyarakat. Penguatan UMKM juga sejalan dengan program prioritas nasional dan implementasi Astacita dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, saat meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan juga ekonomi kerakyatan pekan lalu. Momen ini dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar serta para pimpinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, para pimpinan perbankan, asosiasi, pondok pesantren, dan pengusaha UMKM. Program ini dilaksanakan dalam skala nasional dengan memanfaatkan jaringan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan KL, stakeholders strategis, lebih dari 3.000 UMKM binaan BI, serta lebih dari 1.500 pesantren yang telah diberdayakan. Saudara, lalu seperti apa peran strategis UMKM yang ditujukan melalui kontribusinya terhadap perekonomian dan juga bagaimana asesmen serta latar belakang program transformasi kewirausahaan UMKM? Kita langsung berbincang dengan Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia. Pak Rudi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Yan, salam sehat. Salam sehat selalu. Banyak pertanyaan nih pada pagi ini Pak Rudi. Namun yang pertama yang akan saya tanyakan ini bagaimana asesmen BI terhadap perkembangan dan juga daya tahan UMKM serta kewirausahaan sebagai salah satu fondasi penting bagi perekonomian domestik di tengah ketidakpastian global dan juga tantangan ekonomi domestik saat ini. Terima kasih pertanyaannya Mas Yan. Jadi saya garis bawahi sebenarnya program ini, program transformasi UMKM yang terintegrasi, ini mempunyai 3 latar belakang utama. Salah satunya tadi yang Mas Yan sebutkan adalah tingginya ketidakpastian global. Jadi yang pertama itu saya analogikan kayak tubuh kita begitu. Jadi kalau tubuh kita itu di dalam kondisi cuaca yang tidak baik, kadang panas, kadang hujan, maka langkah yang pertama yang dilakukan tubuh kita adalah bagaimana kita memperkuat tubuh kita sehingga kita bisa adaptif menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Nah, dalam konteks dunia global sekarang, cuaca itu sering berubah. Ketidakpastian politik, perang Timur Tengah, kemudian perang dagang, situasi geopolitik yang sering berubah-ubah. Tetapi apakah eksternal mau berubah? Tidak pasti. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperkuat diri kita. Nah, itu yang menurut ekonomi kita itu menjadi lebih kuat. Nah, dalam konteks itu masuk kepada poin 2. Nah, dalam konteks ekonomi nasional kita, UMKM itu salah satu fondasi utama dalam ekonomi kita. 65 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM, memberikan kontribusi lebih dari 60% PDB, dan kemudian 97% tenaga kerja yang ada. Nah, kalau kita bisa mengembangkan UMKM ini, maka tentu meskipun cuaca global berubah-ubah, tetapi kita tetap kuat. Dan yang ketiga tentunya adalah peran penting dari program ini yang kami lakukan ini adalah bisa menguatkan ekonomi Indonesia dengan cita-cita Pak Prabowo, yaitu mendukung ekonomi kerakyatan. Karena kalau kita ketahui UMKM ini sebenarnya program emak-emak juga. Karena mayoritas dari UMKM ini banyak adalah emak-emak. Sehingga ini sangat relate pada kondisi sekarang, bagaimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan, maka UMKM ini perlu dibina dan ditingkatkan. Begitu, Mas Yan, latar belakangnya. Jadi ada 3. Pertama adalah bagaimana kita untuk mengantisipasi ketidakpastian global. UMKM perlu kita dorong karena mempunyai daya dukung ekonomi yang 3, dan ini sejalan dengan pemerintah sekarang untuk mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan. Oke, artinya ini UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar begitu ya terhadap perekonomian. Lalu kemudian Pak Rudi, BI kan ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Apa yang kemudian yang membedakan program ini dengan program pembinaan UMKM sebelumnya? Ya, Mas Yan,
saya ini kan juga lagi melatih otot saya, tubuh saya gitu. Jadi katanya kan sehat itu biar sehat itu bukan saja gemuk tetapi tumbuh besar, tetapi ototnya kuat juga. Sama juga dengan pengembangan UMKM ini gitu. Kami juga ingin bukan saja mereka itu adalah tumbuh menjual barang-barang banyak, bagus, tetapi kami juga ingin mereka itu kuat. Jadi aliran darahnya bagus, mentalnya juga bagus. Nah, kami mendorong ini dengan program transformasi. Apa yang kita transformasi? Jadi, kalau dulu biasanya pengembangan UMKM itu biasanya kita kasih pelatihan saja atau kita kasih modal saja, begitu. Nah, kalau program transformasi ini adalah di sisi hulunya kami juga memberikan suatu sertifikasi atau keterampilan, kemudian kedua kita melakukan sandboxing atau istilah sandboxing itu apa ya, job training lah atau katakanlah magang begitu ya. Yang ketiga kami kasih modal dan kemudian nanti akan kita pasarkan begitu. Nah, yang pertama yang membedakan adalah seringkali itu UMKM itu dididik hanya keterampilan dari misalnya untuk usaha kopi, dia bagaimana meracik kopi yang baik, itu bagus. Tetapi selain meracik kopi, tetapi juga kita mengajarinya wirausahanya, bagaimana memanage usaha dari suatu produk-produk perkopian begitu. Nah, baru kemudian setelah itu lulus, disertifikasi, baru kita masuk sandboxing atau magang lah kemudian. Nah, setelah magang, baru kemudian setelah lulus magangnya, baru kita upayakan mereka untuk bisa kita pasarkan, mendirikan usaha sendiri, dan kita kita lakukan temu dengan buyer. Jadi itu yang kita transformasinya, terpadunya adalah baik dari sisi hulu sampai hilir itu kita bina semuanya, sehingga tadi bukan saja dia tumbuh besar, tetapi aliran darahnya bagus, ototnya bagus, dan lain sebagainya. Begitu, Mas Yan, perbedaannya. Betul-betul diperhatikan ya Pak, dari hulu ke hilir, bukan cuma terkait juga dengan produksinya, tapi juga terkait dengan wirausahanya juga sangat diperhatikan. Lalu kemudian Pak Rudi, bagaimana sih ini BI melihat transformasi pengembangan UMKM melalui program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu, termasuk 4 program unggulan dalam upaya untuk mendorong UMKM menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan juga ini naik kelas begitu? Mas Yan, kalau kita lihat ya sekarang ya, misalnya kami punya program namanya Cangkir Barista. Jadi Cangkir Barista itu adalah bagaimana kita berhasil mencetak barista yang bersertifikasi internasional. Nah, kalau dari data saya, itu kita melihat bahwa ini ada 930.000 dari barista, gitu ya. Tetapi yang bersertifikasi internasional itu hanya sekitar 100. Contoh gampangnya aja, katakanlah barista itu ada 1 juta, tapi yang tersertifikasi itu hanya 100. Itu kalau kita presentasikan 0,01%, kecil sekali. Nah, program BI yang Cangkir Barista ini, kita ingin barista-barista yang ada itu bersertifikasi internasional, gitu ya. Jadi itu yang, karena kalau kita lihat kuenya besar sekali, 1 tahun itu bisa sampai 12,5 miliar US dollar gitu. Ini yang mau kita dorong. Itu jadi yang pertama Cangkir Barista. Kemudian Wastra Nusantara. Wastra Nusantara itu adalah bagaimana kita mengembangkan wastra yang ada seperti batik, tenun, sulap, ekoprint. Yang ini kita mempunyai ada 47.700 unit usaha dengan 1,5 tenaga kerja yang ada. Nah, kami mau ini agar dikembangkan secara masif. Itu tadi ya, ada Cangkir Nusantara, ada Citra Nusantara, dan yang ketiga adalah namanya Air Berkah Indonesia. Jadi kami ingin nanti setiap tahun ada 200 pesantren yang mandiri secara ekonomi melalui bisnis air, gitu ya, dengan proyeksi 1.000 pesantren selama 5 tahun. Dan yang keempat adalah namanya Tani Berkah. Tani Berkah ini adalah mengembangkan green farming di pondok pesantren, gitu ya. Hanya dengan 200 atau 500 meter persegi, maka bisa melakukan green farming. Nah, ini bukan saja pemberdayaan umat, pemberdayaan pesantren, tetapi juga ingin mendukung tadi, ketahanan pangan. Karena kalau dia nanti menanam cabai, bawang, dengan adanya green farming itu, dia tidak terpengaruh oleh cuaca, sehingga membantu tadi volatile food seperti cabai, bawang, dan lain sebagainya. Dan itu tadi bukan saja berkah bagi pesantren, tetapi juga menurunkan volatile food sehingga inflasi bisa rendah dan terkendali. Itu ada program kendali. Dan alhamdulillah kami di Bank Indonesia untuk 4 program seperti ini kami sudah pernah melakukannya dan kami sudah paham melakukannya. Jadi kalau boleh contoh nih ya Mas Yan ya, ini saya pakai wastra UMKM saya.
ini wastra yang saya pakai dari kerjasama antara Dekranasda Sumatera Utara dengan kantor perwakilan BI Sumatera Utara. Ini wastranya. Dan kalau boleh nih, saya minum kopi nih pagi ini, Mas ya. Kopinya enak sekali, harum. Ini berasal dari Arabica Kerinci. Jadi ini UMKM kita semua. Kami sudah melakukannya, dan bedanya adalah kami sekarang akan memasifkan, karena kami setelah kemarin kick off tanggal 22 Juni hari Senin, di seluruh 46 kantor perwakilan di Bank Indonesia, itu semuanya akan kami masifkan pergerakannya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah. Begitu, Mas Yan. Berarti cara mendukungnya bukan hanya mendukung secara kewirausahaannya, tapi juga bagaimana kita menggunakan produk-produknya begitu ya Pak, seperti yang Bapak lakukan saat ini dari mulai wastra dan juga tadi ngopi pagi-pagi tetap dari dalam negeri begitu kopinya. Dan juga tadi sebutkan ada cangkir Nusantara, batik, ada bahkan sampai ke air berkah, banyak sekali begitu yang menjadi concern dari Bank Indonesia terkait dengan UMKM ini. Lalu yang kita jadi salah satu pertanyaan juga ini Pak Rudi adalah bagaimana sih pembinaan UMKM bisa betul-betul menghasilkan wirausaha yang tangguh, berdaya saing dan juga mampu membuka peluang ekonomi baru. Namun kita bahas usai jeda ya Pak. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudi Brando Huta Barat, yang pada segmen ini kita membahas soal implementasi, kolaborasi, dan dampak program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Pak Rudi, kemudian ini bagaimana sih BI memastikan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ini mampu menjangkau pelaku usaha, khususnya wirausaha muda nih, serta komunitas hingga sektor potensial. Siapa saja sasaran utama dari program ini, Pak Rudi? Mas Yan, jadi kenapa juga saya diundang di sini ya? Jadi karena saya kan Kepala Departemen Regional, gitu ya. Kepala Departemen Regional Bank Indonesia ini adalah kami mempunyai 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, gitu. Dan saya mengkoordinatori adalah ke-46 kantor perwakilan tersebut. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya memastikan bahwa kami ingin memastikan bahwa program tadi, 4 program unggulan kami, yaitu tadi masalah cangkir barista, kemudian air berkah, kemudian wastra, dan kemudian juga green farming, itu bisa diimplementasikan di 46 kantor perwakilan. Jadi itu kami punya di seluruh Indonesia. Jadi ketika Pak Gubernur memencet tombol kick off kemarin dengan Menteri Agama, dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, dengan Kementerian UMKM, itu berarti tombol dilakukan, dan kami 46 kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh daerah langsung bergerak, Mas. Jadi itu jadi kami satu komando. Karena dan waktu dihadiri juga waktu kemarin pada waktu kick off itu 500 peserta UMKM hadir dan 1.500 UMKM hadir secara online. Jadi kami ingin memastikan, cara memastikannya bisa diimplementasikan adalah kami ingin mengkoordinasikan seluruh 46 kantor perwakilan itu bisa menjalankan dengan baik. Kemudian kedua, kami ingin meyakini tadi bahwa seleksinya itu dilakukan secara baik, gitu. Jadi dari ribuan peserta yang UMKM yang mendaftar, kami akan melakukan seleksi dengan cukup baik, gitu ya, dengan baik, sehingga tadi menghasilkan UMKM yang berdaya saing tinggi, tidak saja tadi kita pastikan dia mampu melakukan tugasnya, tapi juga kewirausahanya juga kita lakukan dengan baik, kemudian kita sandboxing, baru kemudian kita melakukan implementasi di lapangan. Jadi ini cara-cara kami melakukan agar memastikan 46 kantor perwakilan itu melakukan 4 program unggulan itu secara baik dan benar. Gitu Mas. Pak Rudi, kemudian bagaimana dengan tadi soal wirausaha muda dan juga sasaran terkait utama dari program ini? Oke, sasarannya itu betul sasarannya adalah UMKM. Tentu UMKM ini adalah baik yang ada di daerah ini adalah UMKM muda, ya, baik yang sudah pernah memulai usahanya maupun yang belum memulai, itu kita terima semuanya. Kemudian pesantren-pesantren, jadi ekosistem pesantren, karena tadi air berkah itu ada di pesantren, green farming juga ada di pesantren. Jadi dan kami juga berkolaborasi dengan komunitas kopi, komunitas wastra, desainer, itu semuanya kami undang untuk tadi bahwa ekosistem yang kami bentuk itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga tadi tujuannya agar
santri, UMKM, komunitas pesantren, dan perempuan-perempuan itu bisa terakomodasi tadi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara merata dan mendorong tenaga kerja. Itu Mas Yan. Apalagi kalau kita berbicara soal kopi ya, akhirnya ini Pak Rudi ya, banyak sekali begitu ya anak-anak muda yang memang menggandrunginya sehingga juga menjadi concern dari Bank Indonesia untuk kemudian mendukung. Kopi itu bahkan kami kan punya kantor perwakilan di luar negeri ya, di Boston, kami pernah hadir di Boston, di Los Angeles, itu kopi-kopi Indonesia menang loh. Oke. Iya, jadi itu binaan-binaan kita itu kita bawa ke luar negeri dan itu kita pamerkan di stand-stand yang itu, dan itu menurut saya mereka suka dengan kopi Indonesia begitu. Punya daya saing berarti kita ya, dan potensial ya Pak Rudi ya. 12,5 miliar US dollar Mas. Itu gede Mas, menurut saya. Dan pertumbuhannya itu di atas double digit setiap tahunnya pertumbuhan untuk kopi ini. Kemudian juga berbicara soal target, Pak Rudi, apa saja target yang ingin dicapai dan kemudian rencana pengembangan dari program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ke depannya seperti apa? Nah, kembali ke konsep. Apa yang kami lakukan itu kan nuansanya atau underlying-nya kami ingin mendorong ekonomi kerakyatan dan ingin mendorong tenaga kerja di daerah. Kira-kira itu dulu prinsipnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Nah, kami punya memang target yang cukup ambisius, gitu ya, Mas Yan. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi, ada sekitar 1 juta peracik kopi, gitu ya. Ternyata yang barista yang bersertifikasi internasional itu baru 100. Nah, target kami setiap tahunnya itu ada 400 barista bersertifikasi internasional melalui program Cangkir Barista. Jadi tadi tuh 4 kali lipat langsung setiap tahunnya kita mau tingkatkan dari 1 juta dari barista yang outstanding. Jadi itu cukup ambisius sih menurut saya besarnya. Kemudian yang kedua adalah kami ingin untuk Citra Nusantara dari 500 peserta yang nanti akan kami pilih di 2026 itu kami berharap ada 50 inovasi wastra baru. Itu targetnya. Kemudian dari pesantren kami ingin 200 pesantren itu mandiri ekonomi melalui Air Berkah Indonesia. Jadi ada setiap tahunnya ada 200 pesantren bisa mandiri untuk mendirikan Air Berkah. Dan kalau kita 5 tahun ke depan secara berkala secara kita lakukan, itu bisa 1000 pesantren yang bisa mendapat manfaat. Dan kemudian 10 pesantren percontohan green farming tani berkah dengan 50 pesantren target tahun berikutnya. Tadi kembali lagi Mas ya, menurut saya green farming ini penting karena tadi yang sering berfluktuasi kan harganya cabai, bawang merah. Dengan green farming ini, maka dia lebih kuat menghadapi cuaca. Dan ini kita lakukan untuk tahun berikutnya 50 pesantren setiap tahun dan tahun ini 10 pesantren. Jadi itu target-targetnya yang kami upayakan. Jadi jelas ya, baik secara konsep maupun turunan bagaimana target-target itu bisa terimplementasi, kami sudah sediakan semua Mas Yan. Mudah-mudahan ini kami berjalan dengan baik. Oke. Berbicara soal target, tadi sudah dijelaskan dan juga program ini sudah sangat keren begitu ya. Tapi program dan juga target yang keren ini tentunya butuh sinergi, Pak Rudi. Bagaimana kemudian sinergi lintas kementerian, lembaga dalam mengimplementasikan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu berjalan secara inklusif dan juga berdampak nyata bagi perekonomian nasional? Ini sinergi Mas Yan. Jadi kalau sinergi ini kan kata keren sekarang itu yang sering saya dengar dan anak-anak saya juga sering beli. Pak, Superman is dead Pak. Jadi kan Superman is dead kan katanya gitu. Yang ada apa dong? Super team kan gitu ya, super team. Nah, untuk melakukan ini tentunya Bank Indonesia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya tadi di dalam kick off kita juga bersinergi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, kita bersinergi juga dengan Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan juga termasuk juga misalnya komunitas yang kita undang Dekranasda misalnya, kemudian komunitas pesantren, kemudian komunitas desainer gitu, itu komunitas perkopian, itu kami undang semua Pak. Jadi pemerintah pusat dan daerah itu berfungsi untuk menciptakan ekosistem dan kebijakannya. Implementasi di daerahnya itu kami di Bank Indonesia punya 46 kantor perwakilan yang nanti bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi, dengan Dekranasda, dengan pesantren, agar ini bisa menjadi lagu bersama. Dan tadi kalau ini dinyanyikan lagu bersama, Mas Yan dan Bapak Ibu pemirsa Kompas TV, ini tadi dampaknya kembali lagi seperti sasaran awalnya. Bagaimana kita mendorong penciptaan lapangan kerja
dan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak saja tinggi, tapi inklusif karena merata, karena UMKM sebagai fondasi utamanya. Itu, Mas Ian. Ya, Pak Rudi, ada closing statement terkait dengan program ini. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali begitu bagi publik dan juga perekonomian. Kami punya slogan di Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM untuk membuat daya kuat, daya saing ekonomi Indonesia itu mempunyai fondasi yang kuat. Dan kami berharap melalui program-program UMKM yang ada dilakukan Bank Indonesia, 4 program tadi, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kerakyatan, dan mendorong pertumbuhan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat dan inklusif merata. Demikian dari kami, Mas Yan. Terima kasih. Baik, yang bisa kita garis bawahi bahwa BI ini sangat berkomitmen dan juga berupaya dalam mendorong perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi, sehingga ini bisa menjadi berdampak positif begitu bagi masyarakat, tentunya pelaku usaha UMKM. Terima kasih Rudi Brandu Huta Barat, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Pak, sehat selalu.